Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, bagi Bapak Ibu yang masih bingung mengisi form sertifikasi pendidik yang di modul ajar, kebetulan saya sudah mengisi di pembelajaran mendalam dan asesmen. Kita buka Bapak Ibu ya. Jadi sini saya sudah mengisi semuanya, ya, mulai dari menerapkan prinsip understanding by design, merancang pembelajaran berdiferensiasi, menerapkan pendekatan teaching at the right level, menerapkan pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran, dan tugas-tugas post-test Bapak Ibu ya, baik itu PPA 1, PPA 2, PPA 3. Tinggal melengkapi jurnal. Baik Bapak Ibu, saya akan membagikan apa-apa saja yang harus diisi di menu sertifikasi pendidik ini. Saya akan membagikan semuanya Bapak Ibu ya. Tugas-tugas yang ada di sini ini akan saya bagikan. Nanti Bapak Ibu boleh download di link deskripsi video. Akan tetapi saya jelaskan dulu mana hal-hal yang penting yang harus Bapak Ibu kerjakan. Baik Bapak Ibu semuanya. Kebetulan saya di sini memilih pembelajaran mendalam dan asesmen. Jadi terbuka untuk pembelajaran sosial emosional nanti kurang lebih sekitar tanggal 14 Juni. Ya, begitu juga dengan filosofi pendidikan juga di tanggal yang sama. Jadi saya belum bisa membuka kunci ini karena saya masih mengerjakan pembelajaran mendalam dan asesmen di waktu 8 hari. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Saya akan fokus di sini Bapak Ibu ya, di menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran 2025. Nanti yang di sini saya buatkan video yang kedua, ini juga seperti itu, video selanjutnya, dan ini juga video selanjutnya. Ya, langsung saja Bapak Ibu. Ini yang pertama Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu, ayo silahkan diklik di bagian ini ya. Kemudian di sini ada dua menu Bapak Ibu ya, ada dua link, Bapak Ibu klik saja. Oke, nanti Bapak Ibu baca. Setelah dibaca, kemudian klik yang nomor 2 ini sama, nanti Bapak Ibu baca, kemudian kembali ya. Setelah Ibu kembali, nanti ini akan tercentang warna hijau. Oke, kemudian yang kedua Bapak Ibu klik juga ini yang ada warna biru ini ya, silahkan dibaca, kemudian kembali. Nanti yang slide 2 ini akan tercentang hijau juga. Dan yang bagian ini belum ada tugas Bapak Ibu ya, belum ada yang dikerjakan. Ini hanya Bapak Ibu membaca dan memahami. Oke, baik, yang ketiga kita klik. Nah, di sini merancang pembelajaran berbasis pendekatan understanding by design. Ya, kita klik tautannya. Ya, di sini Bapak Ibu disuruh mengerjakan tugas Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tenang saja, saya sudah membuatnya. Nanti Bapak Ibu boleh download di link deskripsi video. Nanti saya tautkan Bapak Ibu ya. Ini contoh yang sudah saya kerjakan. Nanti Bapak Ibu yang pertama buat nama, kemudian boleh NIM atau nomor UKG, LPTK Bapak Ibu, unit kerja. Misal contoh di sini Subhan misal. Ya, Subhan SPD misal. Kemudian nomor UKG ya silahkan sesuaikan. LPTK misalnya Universitas Lampung misal. Kemudian unit kerja, apakah Bapak Ibu di SMA atau SMP, silahkan disesuaikan. Misal ini contoh saja Bapak Ibu ya, Lampung. Oke. Ya. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan. Ini sudah saya isi Bapak Ibu ya, rubriknya sudah saya isi. Ya, silahkan disesuaikan, atau Bapak Ibu boleh mengambil ini juga boleh langsung. Tidak masalah Bapak Ibu ya, karena ini tugas ini tidak semua LPTK meminta Bapak Ibu ya. Jika diminta Bapak Ibu sudah ada Bapak Ibu ya, jadi nanti silahkan di download.
Ini sudah saya isi semua. Oke, baik, di sini juga sudah saya isi. Nanti Bapak Ibu tinggal ambil saja. Ini nggak apa-apa sama Bapak Ibu, karena ini kita tidak tidak diupload ya Bapak Ibu ya. Habis itu tidak dicek plagiasinya ya. Jadi ini sama saja sih, nggak masalah menurut saya Bapak Ibu ya. Nanti saya cantumkan di link di deskripsi. Baik, baik Bapak Ibu, kita kembali. Di sini sudah selesai. Lanjut, kita kembali. Ya, nanti setelah Bapak Ibu klik, ini juga tercentang hijau ya. Kemudian di bagian telaah. Ya, di bagian telaah, ini apa isinya nanti yuk silahkan diklik. Ini cuma memahami Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silahkan baca. Sesudah itu silahkan keluar. Oke, lanjut ke bagian ini. Ini nonton video nih Bapak Ibu. Ya, silahkan ditonton ya. Tidak saya klik lagi, silahkan Bapak Ibu tonton sendiri. Klik bagian ini, tonton sampai selesai. Ya, saya skip aja Bapak Ibu ya. Kemudian balik. Ini juga akan tercentang. Habis itu lanjut, yang ini juga nonton video. Bapak Ibu nonton sendiri nanti. Oke, kembali, juga tercentang hijau nanti. Kemudian di sini juga video, silahkan ditonton. Nanti juga akan terklik kembali ya, tercentang hijau. Kemudian ini juga video, sama Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kembali, kemudian tercentang hijau. Ini juga video, silahkan ditonton. Kemudian yang ini juga yang terakhir juga video, silahkan ditonton. Kemudian di bagian ini aksi nyata ya, yuk kita klik. Ini apa isinya, ayo kita lihat sama-sama. Oh, ini juga belum ada tugas Bapak Ibu ya. Ini cuman Bapak Ibu baca-baca saja ya. Silahkan kembali. Yuk, selanjutnya setelah Bapak Ibu baca, tercentang hijau juga. Kemudian masuk lagi kemari. Ya, ini bagian menelaah dengan prinsip understanding by design. Ya, ayo kita klik di sini. Nah, ini berbentuk tugas Bapak Ibu ya. Ini tugas. Nah, jadi ini juga sudah saya buatkan. Nanti Bapak Ibu bisa ambil ataupun download di link deskripsi video yang sudah saya buatkan. Ya, di video ini Bapak Ibu ya. Isinya seperti apa? Seperti ini Bapak Ibu. Oke. Sama Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu buat nama, nomor UKG, LPTK, unit kerja. Nomor UKG ini mungkin bisa diganti dengan NIM. Ya, silahkan sesuaikan. Kalau LPTK Bapak Ibu sudah mengeluarkan NIM, ya alangkah baiknya buat saja NIM. Isinya apa? Ini rubrik juga Bapak Ibu ya, sudah saya isi. Silahkan dicentang. Oh, misal Bapak Ibu mau ini, Bapak Ibu ganti misalnya ya, mau pindah kemari ya silahkan ya. Nggak masalah, nanti disesuaikan saja ya. Oke, kemudian kemudian kita scroll ke bawah, sama ya, ada centang. Oke, terus ya di sini ada mengisi Bapak Ibu ya. Bagaimana kesimpulan Bapak Ibu guru setelah mengisi rubrik checklist berdasarkan rancangan pembelajaran yang Bapak Ibu guru miliki ya, pada poin berapa saja yang perlu perbaikan. Ya, sini sudah saya jelaskan Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu ambil. Duplikat silahkan Bapak Ibu, karena ini tidak kita upload Bapak Ibu ya. Ini pun kalau diminta nanti. Kalau diminta LPTK juga tidak ada aplikasi untuk pembaca plagiasi, karena ini diperiksa manual Bapak Ibu ya. Baik, paham sampai sini? Yuk kita lanjut kembali Bapak Ibu. Ya, kita close ini. Ya, kita balikkan. Nanti akan juga tercentang hijau. Ya, sampai sini tadi Bapak Ibu ya, akan tercentang hijau. Kemudian hasil telaah, yuk kita klik juga. Nah, ini Bapak Ibu, hasil telaah ya. Bapak Ibu guru pada bagian ini, Bapak Ibu guru akan menjelaskan hasil telaah yang telah dilakukan sebelumnya. Bapak Ibu guru dapat memilih salah satu dari alternatif di bawah ini.
Satu, mempublikasikan hasil telaah Bapak Ibu guru pada platform media sosial dan mintalah pendapat dari rekan sejawat. Nah, nanti Bapak Ibu hasil telaah tadi silahkan Bapak Ibu upload ya, boleh di Facebook, TikTok, atau ya terserah Bapak Ibu lah yang mana yang ada ya. Boleh juga di YouTube ya. Nah, kemudian disuruh minta pendapat. Yang mana tadi yang hasil telaah di bagian inilah nih ya, yang antara dua ini Bapak Ibu ya. Silahkan diupload nanti ya. Oke, selanjutnya yang kedua ini mempublikasikan di grup jaringan rekan sejawat ya. Ini ya Bapak Ibu publikasikan aja di grup WhatsApp Bapak Ibu ya. Nanti setelah itu suruh beri tanggapan, nanti jangan lupa di screenshot ya, di screenshot nanti ya disimpan Bapak Ibu. Jika diminta LPTK Bapak Ibu sudah ada ya. Begitu juga yang nomor 1 ini ya. Kemudian lanjut nomor 3, mempublikasikan di blog pribadi. Nah, ini di blog Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu punya ya silahkan, kalau nggak punya sebenarnya tidak apa-apa ya. Karena ini memang tidak pengalaman saya dulu memang tidak diminta Bapak Ibu ya. Saya pernah ikut PPK dan alhamdulillah sudah lulus. Kebetulan hari ini saya membantu teman saya. Jadi dari pengalaman saya memang ini tidak diminta ya. Kemudian yang keempat, presentasikan pada rapat guru dan minta beberapa orang rekan Bapak Ibu guru untuk memberikan umpan balik. Ya, silahkan buat PPT boleh Bapak Ibu ya tentang understanding by design. Silahkan Bapak Ibu nanti presentasikan kepada teman-teman Ibu di sekolah ya. Saya rasa bagian sini tidak masalah. Oke, dan tidak saya ini ya Bapak Ibu ya, nggak saya buat contohnya, ini kan langsung saja nanti bisa di screenshot ya Bapak Ibu ya. Di screenshot nanti di mana Bapak Ibu terapkan ya, silahkan Bapak Ibu ya disesuaikan. Oke, lanjut, hasil telaah sudah. Kemudian masuk ke sini, tantangan merancang pembelajaran berbasis UBD. Nah, di sini ada tugas juga lagi nih Bapak Ibu. Iya, ini ada tugas. Sudah saya siapkan juga Bapak Ibu ya. Oke, sudah saya siapkan. Ayo kita lihat di bagian ini. Ya, ini sudah saya isi Bapak Ibu. Ya, yang pertama buat nama, nomor UKG, LPTK, unit kerja ya, seperti biasa. Kemudian di sini sudah saya isi Bapak Ibu ya, langkah perencanaan pembelajaran berbasis UBD, apa yang saya ketahui, apa yang ingin saya ketahui, bagaimana saya dapat mengetahuinya, apa yang telah saya pelajari. Ya silahkan Bapak Ibu nanti ambil saja ini ya, nggak apa-apa sama, kalau menurut saya tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya, karena ini memang nggak diminta. Kalaupun diminta tidak akan terdetek plagiasi ya. Kalau Bapak Ibu mau rubah silahkan ya Bapak Ibu ya. Ini sudah banyak nih saya isi. Oke, sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Kemudian next, lanjut di bagian sini sudah. Oke, tantangan baca. Oke, kita balik lagi. Udah sampai sini ya. Kalau udah diklik tadi, ini udah centang hijau. Sekarang masuk ke mari. Nah, ini UBD, Understanding by Design dan Strategi Perencanaan Pembelajaran. Di sini diminta dalam merancang pembelajaran ada banyak strategi yang mungkin pernah Bapak Ibu guru terapkan. Buatlah peta konsep, poster, atau visual lainnya yang dapat menunjukkan keterkaitan antara prinsip Understanding by Design dan strategi perencanaan pembelajaran lainnya. Ini sudah saya buatkan Bapak Ibu ya. Ini contohnya saya buatkan dalam bentuk peta konsep. Nah, ini dia ya Bapak Ibu ya. Silahkan nanti diambil di link deskripsi video. Oke, lanjut. Ini sudah oke. Oke, bagian ini aksi nyata. Ini juga sudah saya buatkan Bapak Ibu ya. Aksi nyata bagaimana UBD membantu guru ya. Ini sudah saya buatkan dalam bentuk Word. Nanti Bapak Ibu silahkan ambil di link deskripsi Bapak Ibu ya. Ini sudah saya jawab semuanya. Silahkan dibaca. Nanti seperti biasa Bapak Ibu kasih nama, nomor UKG, LPTK, unit kerja ya. Ini silahkan nanti
disesuaikan sama Bapak Ibu ya, namanya, nomor UKG-nya, kemudian ini jawabannya Bapak Ibu ya. Ide apa, ini pertanyaan pertama, ide apa yang Bapak Ibu guru dapatkan setelah belajar topik ini? Ini sudah saya jawab, ya silahkan diambil, boleh, kalau mau dirombak juga boleh ya. Ini nomor 2 juga sudah Bapak Ibu ya. Dan ini nanti Bapak Ibu akan Bapak Ibu upload di Google Drive Bapak Ibu ya. Ya bentuknya seperti ini aja. Nanti isinya kan ada perintah nih ya, ada perintah dokumentasikan hasil aksi nyata pada Google Drive pribadi dalam bentuk PDF. Nanti Bapak Ibu ini upload di Google Drive Bapak Ibu masing-masing ya, kemudian disimpan. Kalau LPTK minta nanti Bapak Ibu sudah ada. Oke ya, paham ya, cara menguploadnya gimana Pak? Nah silahkan Bapak Ibu cari di platform lain yang sudah menjelaskan tentang penguploadan dokumen di Google Drive. Kalau saya jelaskan di sini terlalu panjang nanti Bapak Ibu ya. Atau nanti lain kali bisalah saya buatkan video tentang cara mengupload dokumentasi pada Google Drive. Oke, sini oke. Udah, sekarang kita masuk ke yang terakhir ya. Ini sudah centang juga Bapak Ibu ya nanti ya. Jika Bapak Ibu nanti sudah mengisi yang tadi ini, begitu Bapak Ibu keluar akan tercentang hijau. Oke, sekarang kita masuk ke latihan pemahaman soal Bapak Ibu. Ayo kita jawab Bapak Ibu ya, satu-satu Bapak Ibu ya. Baik, yang pertama, fase-fase yang perlu dilakukan untuk merancang perencanaan pembelajaran berbasis prinsip UBD adalah A. Merancang asesmen, kegiatan, dan tujuan pembelajaran. B. Merancang asesmen, tujuan, dan kegiatan pembelajaran. Kemudian selanjutnya, merancang kegiatan, tujuan, dan asesmen pembelajaran. Kemudian merancang tujuan, kegiatan, dan asesmen pembelajaran. Yang terakhir, merumuskan tujuan, asesmen, dan kegiatan pembelajaran. Jadi kalau diminta fase-fase yang perlu dilakukan untuk merancang perencanaan pembelajaran berbasis prinsip understanding by design adalah jawaban yang tepat ini ya Bapak Ibu ya. Merumuskan tujuan, asesmen, dan kegiatan pembelajaran. Ayo kita jawab ya. Terconteng Bapak Ibu ya, checklist benar ya. Lanjut ke soal nomor 2. Apa yang seharusnya dilakukan, diketahui, dan dipahami oleh peserta didik di akhir pengajaran? Pertanyaan tersebut perlu dirumuskan oleh guru apabila akan melakukan tahap yang pertama, perencanaan strategi pembelajaran. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran, merancang asesmen, kemudian perencanaan kegiatan pembelajaran, yang terakhir perencanaan model pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, kalau diminta di sini apa yang harus dilakukan ya, diketahui dan dipahami oleh peserta didik di akhir pembelajaran ya. Yang diminta di akhir pembelajaran. Pertanyaan tersebut perlu dirumuskan oleh guru apabila akan melakukan tahap yang tepat adalah ini Bapak Ibu ya, merumuskan tujuan pembelajaran ya. Kita jawab ya, terchecklist Bapak ya. Berarti ini benar. Kalau tanda silang berarti salah. Kebetulan ini benar jawabannya Bapak Ibu ya. Lanjut ke soal nomor 3. Bagaimana saya dapat mengetahui bahwa pembelajaran telah mencapai hasil belajar yang diinginkan? Pertanyaan tersebut perlu dirumuskan oleh guru ketika akan melakukan tahap yang pertama, merencanakan model pembelajaran, yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran, yang ketiga, merancang asesmen, kemudian merancang kegiatan pembelajaran, kemudian merencanakan pendekatan pembelajaran. Jadi kalau diminta di sini, bagaimana saya dapat mengetahui Bapak ya bahwa pembelajaran telah mencapai hasil belajar yang diinginkan? Ya, yang ditanyakan hasil belajar yang diinginkan. Pertanyaan tersebut perlu dirumuskan oleh guru ketika akan melakukan tahap ya, yang benar itu adalah merancang asesmen Bapak Ibu ya, karena yang diminta di sini adalah hasil belajar. Kita jawab ya, tercentang juga Bapak Ibu ya, benar. Kita lanjut lagi. Nah, soal nomor 4. Oke,
bagaimana saya mendesain kegiatan pembelajaran agar peserta didik yang beragam dapat mencapai tujuan pembelajaran, dan merupakan pertanyaan penting yang perlu dipertimbangkan pada tahap yang pertama, merencanakan model pembelajaran, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian merancang asesmen, kemudian merancang kegiatan pembelajaran, kemudian merancang pendekatan pembelajaran. Ya, yuk kita analisa Bapak Ibu apa yang diminta ya Bapak Ibu ya di soal ini. Yang diminta adalah coba bagaimana saya mendesain kegiatan pembelajaran agar peserta didik yang beragam dapat mencapai tujuan pembelajaran. Ya, ini kuncinya Bapak Ibu ya, mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian di pertanyaan selanjutnya merupakan pertanyaan penting yang perlu dipertimbangkan pada tahap ya. Kalau di sini Bapak Ibu ya, kalau kita lihat jawaban yang tepat itu adalah merancang kegiatan pembelajaran. Yuk kita cek ke benar Bapak Ibu ya. Lanjut, soal nomor 5. Setelah memahami substansi CP, guru diharapkan mulai mendapatkan ide-ide tentang apa yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam suatu fase untuk dirumuskan menjadi beberapa tujuan pembelajaran dalam kurung TP yang lebih operasional dan konkret dalam merumuskan tujuan pembelajaran dalam kurung TP. Guru dapat memilih beberapa alternatif teknik berikut kecuali. Jadi yang diminta yang bukan Bapak Ibu ya. Ya, pertama ini merumuskan TP secara langsung berdasarkan CP. Yang kedua, merumuskan TP dengan cara menganalisis kompetensi dan lingkungan materi CP. Ya, yang dua ini kayak bukan Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, merumuskan TP secara lintas elemen juga bukan, belum tepat. Kemudian yang selanjutnya merumuskan TP dengan memperhatikan karakteristik peserta didik juga bukan ya Bapak Ibu, nggak tepat Bapak Ibu ya. Yang terakhir, merumuskan TP berdasarkan institusi pribadi tanpa mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Kayak ini lebih tepat Bapak Ibu ya. Ayo kita cek ya, jawabannya benar. Yuk lanjut Bapak Ibu, nomor 6. Oke, capaian pembelajaran dalam kurung CP dapat dirumuskan merujuk pada teori belajar konstruktivisme dan kurikulum dengan pendekatan understanding by design ya, yang dikembangkan oleh Wiggin dan Tiger ya 2005. Dalam kerangka teori ini, memahami merupakan kemampuan yang dibangun melalui proses dan pengamalan belajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menjelaskan, menginterpretasi dan mengaplikasikan informasi menggunakan berbagai perspektif dan berempati atau suatu fenomena tersebut. Terkait hal tersebut, pernyataan yang benar dalam kurikulum merdeka adalah yang pertama, kita cek Bapak Ibu ya, hierarki pengetahuan tidak digunakan dalam merumuskan CP dan tujuan pembelajaran turunan dari CP. Ya, kurang tepat Bapak Ibu ya. Kemudian taksonomi pengetahuan tidak menggunakan kata kerja operasional yang spesifik. Lanjut, kayaknya belum juga nih. Yuk lanjut. Memberi kebebasan kepada guru mengikuti taksonomi pengetahuan menurut teori yang disukai. Oke, kita lihat yang lain. Pemahaman dimaknai sebagai suatu proses kognitif yang kompleks, tidak sederhana sebagai proses berpikir tingkat rendah. Ini kayaknya oke nih Bapak Ibu ya. Coba kita lihat jawaban yang selanjutnya. Menganggap bahwa memahami dapat dicapai tanpa melibatkan proses dan pengalaman belajar yang mendalam, serta tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi dengan berbagai perspektif. Ini kayak bukan Bapak Ibu ya. Ya ini deh yang lebih tepat tadi. Ayo kita cek Bapak Ibu. Oke. Ya benar Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan yang sebaiknya tidak dipisahkan. Terkait hal tersebut, guru dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang hendak dicapai agar kebutuhan proses
pembelajaran diupayakan untuk mencapai kompetensi yang dimaksud. Kaitan antara pembelajaran dan asesmen digambarkan dan diilustrasikan melalui ilustrasi berikut, kecuali yang diminta yang bukan, Bapak Ibu ya. Guru harus memastikan bahwa tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan harapan dan kebutuhan peserta didik berdasarkan hasil asesmen awal. Ya, ini benar nih. Kemudian guru dapat mengukur capaian hasil belajar peserta didik pada akhir pembelajaran jika diperlukan. Ini kurang tepat ya. Oke, lanjut. Sepanjang proses pembelajaran, guru dapat mengadakan asesmen formatif untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran sudah dicapai oleh peserta didik. Ini yang benar. Guru perlu merancang asesmen yang dilaksanakan pada awal pembelajaran, pada saat pembelajaran, dan pada akhir pembelajaran. Ini juga benar. Kemudian proses pembelajaran sebaiknya dilakukan tanpa memperhatikan hasil asesmen, karena hal itu dapat menghambat kreativitas peserta didik. Ini juga benar. Berarti yang kurang tepat Bapak Ibu ya, yang dari saya bacakan tadi ini Bapak Ibu. Ya, guru dapat mengukur capaian hasil belajar peserta didik pada akhir pembelajaran jika diperlukan. Ini kurang tepat nih Bapak Ibu ya. Ya, jawabannya benar Bapak Ibu ya. Lanjut. Nomor 8. Pada setiap mata pelajaran terdapat sejumlah capaian pembelajaran dalam kurung CP sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Rumusan CP tersebut memberikan gambaran tentang tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapai tujuan tersebut dalam 6 etape yang disebut fase. Pemanfaatan fase-fase CP dalam perencanaan pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut, kecuali. Jadi yang diminta yang bukan Bapak Ibu ya. Baik, yang pertama, memungkinkan kolaborasi guru pada fase yang sama untuk merancang pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Ini sepertinya iya Bapak Ibu ya, masih masuk. Kemudian yang kedua, mendorong guru fokus pada ketercapaian CP di akhir fase tanpa perlu memperhatikan perkembangan peserta didik dan kesinambungan proses pembelajaran antar kelas. Ini nampaknya yang bukan nih Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut, memberi kesempatan pada guru untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kesiapan peserta didik. Ini yang benar, memungkinkan guru merancang dan melaksanakan pembelajaran secara fleksibel. Ini yang benar juga. Kemudian yang terakhir, memastikan peserta didik mencapai kompetensi pembelajaran. Ya Bapak Ibu ya, karena di sini yang diminta yang bukan, yang paling tepat ini yang ini Bapak Ibu ya, karena yang diminta ini yang bukan, kecuali Bapak Ibu ya. Kita jawab, ya jawabannya benar Bapak Ibu ya. Lanjut ke soal nomor 9. Nomor 9, pertanyaan terkait kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dalam kurung KKTP. Berikut ini yang benar adalah, kita cek Bapak Ibu, hasil KKTP dapat digunakan untuk merefleksi proses pembelajaran dan menganalisis tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. KKTP merupakan standar yang ditetapkan oleh menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran. KKTP dapat disusun melalui pendekatan rubrik. KKTP dapat disusun melalui deskripsi, kriteria, dan interval nilai. Semua benar. Ya, kalau kita baca di sini ya sudah memuat KKTP semua Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya semua benar. Oke. Lanjut Bapak Ibu, soal nomor yang terakhir ini ya. 10 dari 10. Ya Bapak Ibu, pernyataan terkait asesmen awal berikut ini yang kurang tepat adalah, yang kurang tepat ini Bapak Ibu ya. Yang pertama, asesmen awal berfungsi untuk mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian pembelajaran yang diharapkan. Ini kurang deh kayaknya. Kemudian lanjut, hasil asesmen awal dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindak lanjut perbaikan berupa investasi yang tepat. Ini benar nih kan ya. Hasil asesmen awal berfungsi untuk mengetahui tingkat kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ini yang benar juga nih. Asesmen awal dapat diterapkan untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Ini oke. Hasil asesmen awal digunakan untuk memetakan minat, kemampuan, dan kesiapan belajar peserta didik. Ini juga benar, karena yang di sini yang diminta adalah yang kurang tepat Bapak Ibu ya.
Kalau kurang tepat ini deh kayaknya Bapak Ibu. Ayo kita cek jawabannya. Ya, alhamdulillah jawabannya benar Bapak Ibu ya. Kita klik lanjut dan kembali. Alhamdulillah benar semua Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti silahkan dilihat kembali video ini ketika menjawab latihan pemahaman ini. Insya Allah jawaban Bapak Ibu benar semua nanti ya. Baik, yang terakhir Bapak Ibu ada cerita reflektif ya. Di sini sudah saya buatkan cerita reflektifnya, tapi Bapak Ibu nanti boleh mendownloadnya Bapak Ibu ya. Sudah saya siapkan Bapak Ibu ya di bagian ini. Ya, ini ada cerita reflektif Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu baca sendiri, nanti Bapak Ibu pahami, nanti boleh dirombak atau terserah Bapak Ibu lah ya, atau mengambil ini ya. Kalau usahakan kalau bisa agak di inilah ya, di rombak-rombak lah sedikit ya, karena ini kan kita upload yang ini berbeda Bapak Ibu ya. Ini kan kita upload, nanti kita masukkan ke bagian sini, bagian cerita reflektif ya. Berbeda dengan yang ini, yang 1, 2, 3, 4 ini nggak diupload Bapak Ibu, cuman upload di Google Drive aja. Ini pun nanti kalau diminta oleh dosen ataupun diminta oleh LPTK Bapak Ibu ya. Di bagian ini cukup Bapak Ibu ya, udah habis. Jadi di menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran 2025 ini udah tuntas Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti silahkan lihat di deskripsi video, sudah saya cantumkan semua Bapak Ibu ya, tugas-tugas yang ada di sini menerapkan prinsip understanding by design. Jadi sini Bapak Ibu nggak perlu memikirkan lagi, aduh gimana Bapak ini, Bapak Ibu gimana ini, apakah ini dikumpulkan, apakah ini dikerjakan, mungkin terlalu lama Bapak Ibu ya. Tapi saya sudah memudahkan Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu silahkan ambil sendiri nanti. Ini sudah saya siapkan sengaja untuk membantu Bapak Ibu guru, supaya Bapak Ibu guru dimudahkan Bapak Ibu ya. Jadi harapan saya seperti itu. Saya di sini tidak berniat untuk hal-hal yang lain. Saya hanya ingin membantu Bapak Ibu. Saya tidak meminta apapun, cuman Bapak Ibu tolong bantu channel saya, di like Bapak Ibu ya, di subscribe ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa dibuat komentar yang bagus, kemudian dibagikan Bapak Ibu ya, agar channel ini dapat berkembang dan dapat membantu guru-guru lainnya Bapak Ibu ya, dapat membantu guru-guru yang tidak paham Bapak Ibu ya. Jadi saya niat di sini memang tulus Bapak Ibu ya. Sengaja saya buat video ini untuk membantu Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu di pembuatan video ini kurang maksimal lah Bapak Ibu ya. Tidak seperti konten kreator lain yang editannya luar biasa Bapak Ibu ya. Saya di sini tidak flexing Bapak Ibu ya, tidak di tampilan ini oke lah dari saya berbicara mungkin tidak sempurna lah, tapi lihat isinya Bapak Ibu ya. Isinya insya Allah ini bisa dijadikan pedoman ataupun patokan Bapak Ibu. Untuk video selanjutnya biar nggak terlalu panjang Bapak Ibu ya, ini aja sudah memakan waktu 33 menit, kurang lebih setengah jam. Jadi Bapak Ibu untuk video yang kedua, yang ini merancang pembelajaran diferensiasi, nanti saya buatkan video yang baru Bapak Ibu ya, biar jangan terlalu panjang. Bapak Ibu silahkan di download sekali lagi ya, di deskripsi video ya, yang tugas-tugas yang ada di sini silahkan disimpan. Nanti juga akan berlanjut di sini, video selanjutnya di sini ya, kemudian video selanjutnya di sini akan saya buatkan baru Bapak Ibu ya, sampai kemari Bapak Ibu, sampai di bagian upload jurnal. Di pembelajaran mendalam di sini di jurnal ya, yang jurnal di sini sudah saya bagikan juga Bapak Ibu ya. Di jurnal prinsip understanding by design sudah banyak saya ada 2 lah Bapak Ibu ya untuk sekarang, mungkin akan saya upload lebih banyak lagi contoh referensinya, Bapak Ibu bisa mengambilnya nanti ya. Ini terlalu panjang lah Bapak Ibu ya. Oke ya, mungkin segitu saja Bapak Ibu, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Alhamdulillah.